Oh, ini tanahnya mbah-mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbahmu, leluhurmu dulu bisa membuat tanah? Ya, tapi perlu diketahui ya, tanah itu tidak ada yang memiliki. Yang memiliki tanah itu negara. Orang itu hanya menguasai. Negara kemudian memberikan hak kepemilikan kepadanya. Jadi nggak ada istilah tanah kalau belum ada SHM-nya itu dia memiliki, nggak ada. Oh, ini tanahnya mbah-mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbahmu, leluhurmu dulu bisa membuat tanah? Nggak bisa membuat tanah. Saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, Pak Prabowo, Pak Prabowo. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Dan ini berulang kali, setiap kali ke Lampung selalu muncul, adalah persoalan agraria. Tanah-tanah yang disebut sebagai milik negara dan sudah dikembangkan, sudah diolah oleh warga setempat selama puluhan tahun. Mereka-mereka ini menginginkan ada kejelasan status supaya bisa berkegiatan dengan tenang. Dan ini yang insya Allah kami akan selesaikan. Kenapa kita perlu menyelesaikan? Jangan sampai pemerintah itu mudah memberikan tanah kepada yang pengusaha-pengusaha besar, ratusan hektar, ribuan hektar, bahkan ada yang ratusan ribu hektar, tapi kepada rakyat kecil yang menggunakan tanahnya senyatanya untuk produksi mereka sendiri, kita justru malah terlihat sangat pelit, sangat rumit. Ya memang petani itu tidak punya nomor teleponnya gubernur, presiden, menteri. Kalau yang raksasa-raksasa itu punya telepon-teleponnya dan bisa minta ketemu kapan saja. Tapi justru ini yang ingin kita ubah. Kita ingin negara ini berpihak kepada mereka yang lemah, menguatkan yang lemah, membesarkan yang kecil, tanpa harus memusuhi yang besar, tanpa harus mengecilkan yang besar. Dan urusan tanah di begitu banyak tempat terasa, termasuk juga di sini di Lampung. Dan itu insya Allah akan jadi salah satu. Bagaimana gagasan yang akan dilakukan untuk skema penyelesaian konflik agraria dan juga tenurial terhadap masyarakat adat dan komunitas luka yang terdampak oleh pembukaan secara luas konsesi perkebunan ini? Pertama ada dua. Satu adalah kawasan pedesaan atau rural ya. Yang dua adalah perkotaan. Dan kita memiliki problem agraria di dua wilayah itu. Sayangnya saya dengar yang dibahas sekarang tidak memasukkan yang perkotaan di dalam perancangan undang-undangnya. Menurut saya perkotaan itu kita juga punya masalah tentang tanah-tanah yang digunakan oleh rakyat, tapi secara status itu milik negara, apakah BUMN atau milik aset pemerintah. Nah itu satu, jadi dua-duanya nih, jangan hanya bicara di pelosok, karena di kota juga kita punya masalah soal itu. Yang kedua, soal nilainya sendiri, filosofinya atau value-nya. Negara tidak boleh pelit pada rakyatnya sendiri dan negara harus memandang rakyat yang tinggal di tanah itu sebagai orang Indonesia yang membutuhkan perlindungan dan kesetaraan kesempatan yang sama. Itu prinsip nomor satu yang harus dipegang. Jadi ketika kita menemukan kasus misalnya warga sudah tinggal di sana bergenerasi, tapi mereka tidak memiliki surat-surat, sudah seharusnya negara itu tidak bersikap seakan-akan mereka baru tinggal di sana. Nggak boleh.
Itu menurut saya filosofinya salah itu. Seakan-akan mereka, loh negara ini belum ada, orang tuanya sudah tinggal di tanah itu kok. Kenapa kita negara hadir lalu kita mengusir mereka? Itu harus diubah. Itu tidak sesuai dengan prinsip keadilan kita. Oke? Di sisi lain, ini korporasi yang baru datang malah dikasih. Ini salah itu. Menurut saya tidak benar. Sama seperti ketika saya berbicara dengan kasus-kasus di perkotaan nih. Tanah seperti tanah merah tuh. Yang warga sudah tinggal di situ bergenerasi. Lalu tanah itu dikatakan itu tercatat sebagai milik negara. Saya tanya emang negara beli dari mana dulu? Nggak beli. Negara dapatnya dari pemerintah Belanda. Nah terus pemerintah Belanda dapat dari mana? Pemerintah Belanda dapat dari garis-garisin aja. Nah ini juga terjadi di Surabaya. Surat merah tuh. Surat biru. Surat biru di mana rakyat tinggal di tempat itu bergenerasi-generasi dan tidak pernah mendapatkan statusnya. Sehingga mereka kesulitan untuk menjual tanahnya. Jadi menurut saya itu filosofinya itu. Lalu yang ketiga, bentuk tim untuk reformasi agraria yang menjalankan filosofi itu. Filosofinya harus ada. Kalau pemimpin tidak memiliki nilai, maka tim itu akan bekerja dengan prinsip cost benefit. Karena tidak punya nilai. Nah saya sampaikan nilainya adalah keadilan dan hormati mereka sebagai penduduk asli di situ yang sudah bergenerasi, yang justru kita harus memberikan sertifikasi atas tempat yang mereka tinggali selama ini. Jangan dibalik gitu. Dan saya merasakan betul bagaimana penduduk-penduduk di pelosok, terutama di kawasan-kawasan dekat hutan, kawasan yang mereka tidak pernah mengurus apapun juga. Sudah bergenerasi, nggak boleh negara bersikap seakan-akan itu bukan tanah mereka. Nah tim reformasi agraria ini harus menjalankan itu. Sehingga secara technicality mereka disusun untuk membuat peraturannya, lalu di kota dan di pedesaan, di rural area. Karena problemnya akan berbeda. Tapi kalau kita tidak punya filosofi itu, maka tim itu akan bergerak cost benefit. Dan negara, saya katakan dari awal, jangan pelit sama rakyatnya sendiri. Karena tanah itu sesungguhnya adalah tanah rakyat yang ketika ada negara, kemudian kita melakukan pencatatan atas tanah-tanah itu. Gitu jawabnya. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman ya, kalau kita melihat berita akhir-akhir ini itu sangat membuat kita itu naik darah ya. Kenapa? Beberapa waktu lalu ramai PPATK itu memblokir rekening yang nganggur selama 3 bulan. Kemudian ya, ini ramai lagi bagaimana tanah milik warga, milik masyarakat yang nganggur 2 tahun akan ditarik oleh negara. Dan ini membuat publik geram ya atas rencana-rencana pemerintah ini teman-teman. Apalagi Menteri ATR ya, Agraria, ya ini Menteri Agraria teman-teman, Nusron Wahid ya. Ini dari Partai Golkar. Beliau pun mengatakan bahwa ya emangnya tanah itu milik yang buat mbah-mbahmu, ya kan? Ini sangat amburadul sih teman-teman, bagaimana kabinetnya Prabowo Subianto ini membuat kita semakin pusing ya. Sekelas menteri mengatakan hal seperti itu teman-teman. Kita tahu bahwa bahkan Nusron mengatakan semua tanah di Indonesia ini adalah milik negara. Lantas kalau milik negara, apa gunanya kita ada sertifikat, kita beli pakai uang pribadi kita ya kan? Kita beli teman-teman. Negara bukan kasih cuma-cuma untuk kita. Negara bukan memberi sertifikat gratis ya kan? Ngurus sertifikat aja itu bayar teman-teman ya. Dan kalau kita melihat bagaimana harga tanah yang semakin naik ya kan, kenapa rakyat banyak yang miskin, banyak pengangguran, pemerintah tidak ambil alih ya untuk menafkahi hidup mereka ya kan. Giliran tanah, giliran lahan yang kosong selama 2 tahun ditarik pemerintah mau ambil andil di dalamnya. Inilah kenapa saya katakan tadi bahwa sangat blunder sekali ya sekelas menteri mengatakan hal seperti itu teman-teman. Dan inilah kenapa Anies Baswedan menjadi tokoh yang luar biasa ya.
mampu mengatasi hal-hal seperti ini. Kalau kita melihat bagaimana gagasan Anies Baswedan ya, semoga ini dapat terrealisasi ya, 2029 nanti. Bagaimana menurut kalian? Pandangan kalian tentang pernyataan dari seorang menteri ya, yang terhormat ini, teman. Yuk kita diskusi di kolom komentar.